Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kan nama saya Revisi Kaulia dengan 23030120 dari kelas Agronomi 1. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pathology and the Seed Health Testing Techniques of Legumes dengan dosen pengampu Ibu Vira Irmasari, SPMSI. Nah, ini jurnal yang saya ambil yang diterbitkan oleh Rahayu pada tahun 2016. Untuk benih yang diamati ada kedelai, kacang hijau, kacang ercis, dan kacang tanah. Keunggulan benih yang sehat itu eh, memiliki viabilitas dan vigor yang tinggi, varietas yang murni, ukurannya seragam, tidak tercampur material lain, dan bebas patogen seperti jamur, bakteri, dan virus. Untuk nama patogen dan dampak serangan pada benih, untuk kedelai ada jamur Alternaria sp, Fusarium spp, Poma sp, Sclerotinia sclerotiorum. Untuk bakterinya ada Pseudomonas syringae, Xanthomonas axonopodis. Dan virus ada soybean mosaic virus dan soybean stand virus yang menyebabkan busuk biji, bercak ungu, dan penurunan daya kecambah hingga 40%. Nah, ini ada gambar fusarium, ada gambar xanthomonas, dan soybean mosaic virus. Selanjutnya pada benih kacang tanah, eh, patogen yang menyerang ada Aspergillus flavus, Rhizoctonia spp, Fusarium spp, dan Penicillium spp. Untuk bakteri yang menyerangnya ada Ralstonia solanacearum dengan virus peanut mottle virus yang menyebabkan busuk polong, aflatoksin, serta penurunan perkecambahan. Pada benih kacang hijau, hanya jamur yang menyerang yaitu jamur Fusarium oxysporum dan Aspergillus niger dan Emphaseolina. Jamur-jamur tersebut menyebabkan busuk kecambah dan rebah semai. Keunggulan perlakuan yang diberikan ada secara fisik, perendaman air hangat 50 sampai 54 derajat Celcius. Baik. Ada kimia, fungisida, mancozeb, tiram, karboksin, kaptan. Untuk hayati, ada Trichoderma herzianum, Bacillus megatherium. Keunggulannya meningkatkan perkecambahan dan menekan infeksi hingga lebih dari 80%. Cara pengendalian atau perlakuan pada prapanen di lapangan, kita dapat menggunakan varietas tahan penyakit, menghindari lokasi endemik, pemantauan cuaca dan waktu tanam yang tepat, dan kita juga bisa menggunakan benih yang sehat dan bebas dari vektor virus. Untuk pasca panen, seperti penyimpanan, kita bisa menyortasi benih yang sudah terinfeksi, sudah rusak. Kita juga dapat memberikan perlakuan panas, desinfektan NaOCl 1%. Kita juga bisa mengaplikasikan fungisida seperti mancozeb, tiram, dan karboksin. Dan kita juga bisa menggunakan ekstrak alami seperti daun jarak dan APH seperti Trichoderma. Hasil penelitian pada jurnal ini, yang pertama ada perlakuan perendaman air panas pada benih kacang ercis Pisum sativum yang direndam dalam air dengan suhu 52 derajat Celcius selama 2-13 menit. Terbukti dapat menurunkan infeksi kompleks jamur
terbau benih hingga 55,2%. Untuk secara kimiawi, diberikan larutan disinfektan NaOCl 1% untuk pencucian benih kacang air cheese, yang mana itu dapat menurunkan hingga 57,5% serangan jamur. Dan pemberian karboksin yang dicampur dengan tiram masing-masing dengan dosis 2 gram per kilogram benih dapat meningkatkan perkecambahan hingga hingga 83% dibanding tanpa perlakuan. Pada perlakuan pemberian kaptan dengan dosis 2,5 gram per kilogram benih dan 2,5 gram tiram per 1 kilo benih dilaporkan efektif. Efektif menekan serangan kompleks jamur yang terbawa pada benih kedelai seperti Diapor TSP, Alternaria alternate, Aspergillus flavus, Sinunata, dan F. oxysporum. Selanjutnya pada perlakuan pemberian agen hayati, pertama ada dengan daun jarak. Ekstrak daun jarak ini eh, mampu meningkatkan perkecambahan benih hingga 90,7% dan serangan jamur penyebab busuk kecambah turun hingga 8,0%. Pada penggunaan jamur antagonis Trichoderma dengan dosis 10 gram per kilogram benih, efektif untuk menekan serangan Aspergillus sp. Pada bakteri APHP fluorescens 10 gram per kilogram benih dengan cara penyerapan benih kacang hijau sebelum ditanam. Ini dapat menekan busuk akar yang disebabkan oleh jamur M. passeolina hingga dicapai 4,16%. Sedangkan pada kontrol penyakitnya bisa mencapai 14,04%. Untuk kesimpulannya, patogen benih pada aneka kacang seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau bisa menurunkan mutu serta daya kecambah benih. Pengendalian penyakit perlu dilakukan secara terpadu sejak prapanen hingga pasca panen. Sebelum pembelian benih sehat, perlakuan fisik, kimia, dan hayati. Perlakuan seperti perendaman air hangat, fungisida, dan pemberian agen hayati serta ekstrak tanaman terbukti mampu efektif menekan infeksi patogen dan meningkatkan viabilitas benih, sehingga dapat menghasilkan benih yang berkualitas tinggi dan bebas dari penyakit. Sekian dari eh, presentasi review jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.